hari ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10. Di sini saya akan bahas materi mengenai grafik, fungsi eksponen, dan logaritma. Jadi langsung saja ya, kita ambil yang pertama, grafik fungsi eksponen. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponen itu sendiri adalah fx sama dengan a pangkat x. Nah, kita akan menggambarkan kira-kira bagaimana bentuk grafik dari fungsi eksponen ini. Nah, kita ambil contoh misalnya fx sama dengan 3 pangkat x. Jadi kita ambil beberapa nilai x, kemudian kita tentukan nilai fx-nya. Misal untuk x sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nanti kan di sini akan membentuk titik koordinat yaitu 2,9. X-nya 2 dapat Y-nya 9. Jadi ada ketemu di sini. Kemudian X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 hasilnya 1. Maka kita akan dapatkan koordinat 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Jadi ada di sini. Yang untuk X yang negatif, jadi kita ambil misalnya X negatif 2, kita substitusi 3 pangkat min 2 menjadi 1/3 pangkat 2 jadi 1/9. Jadi hasilnya adalah min 2,9. Adanya di sini ya. Ini Y-nya kecil sekali. Kemudian X-nya kita makin ke kiri, nanti kita ambil min 10. Jadinya F-10 sama dengan 3 pangkat min 10 sama dengan 1/3 pangkat 10 sama dengan pasti hasilnya 0, sekian sekian, 0,00 sekian, kecil sekali. Nah, kita akan dapatkan koordinat jadi min 10 sama 0,00 sekian. Nah, artinya dia makin ke kiri untuk nilai X-nya, ternyata kita dapat nilai Y-nya, fx-nya itu semakin kecil, mendekati 0. Oke ya, jadi kalau kita hubungkan semua koordinat ini akan menghasilkan bentuk grafik seperti ini. Jadi kesimpulannya bentuk dari grafik fungsi eksponen adalah seperti ini. Nah, sekarang ini baru salah satu karena tadi kita ambil contoh kebetulan fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, di sini kan ada beberapa kemungkinan. Untuk fx sama dengan a pangkat x. Untuk contoh yang ini berarti itu a-nya positif. Jadi a-nya positif. Ini ada a yang positif dan lebih besar dari 1. Jadi a yang lebih besar dari 1 ya, positif lebih besar dari 1. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau grafik untuk a yang positif tapi dia diantaranya 0 sampai 1. Jadi 0 kurang dari a kurang dari 1. Contoh misalnya a-nya kita ambil di atasnya 0 tapi kurang dari 1. Berarti intinya a-nya berbentuk pecahan. Contoh seperti ya. Misalnya fx sama dengan 1/2 pangkat x. Nah, berarti kita akan dapatkan nilai x-nya misalnya x sama dengan 2. Kita dapat y sama dengan 1/4. X sama dengan 0, ini tetap y-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau x-nya negatif? X sama dengan min 2, maka y-nya tadinya kan min 1 per pangkat min 2 menjadi 1/2 pangkat min 2 menjadi 2 pangkat positif 2, jadinya itu 4. Nah,
Kalau makin kecil X sama dengan 10 misalnya, Y sama dengan 1/2 pangkat min 10 berubah menjadi 1/2 pangkat 10 pangkat min 10, jadinya 2 pangkat 10. Ini dapat 2 pangkat 10, besar sekali. Nah, jadi kita hubungkan koordinatnya menjadi 2,14, 0,1, dan 2,4, kemudian 10,2 pangkat 10. 2,14 posisinya ada di sini. 2,14 itu posisinya ada di sini ya. Nah, kemudian 0,1 posisinya tepat di sini. Kemudian min 2,4 makin tinggi ya, makin tinggi berarti sekitar di sini. Kemudian min 10,2 pangkat 10, 2 pangkat 10 itu besar sekali. Min 10 ada di sini, 2 pangkat 10 tadi. Jadi grafiknya sebenarnya lawannya ini, cerminannya ini. Cerminan untuk A yang lebih besar dari 1. Jadi gampang saja kita gambar grafiknya. Ya. Nah, posisinya dia seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lihat dua grafik fungsi ini, ternyata kesimpulannya untuk yang A positif dia memang berada di atas sumbu X grafiknya. Nanti di sini ada lagi untuk A yang kurang dari min 1. Jadi dia lawannya ini. Perhatikan posisinya dia ada di bawah sini. Nah, seperti ini. Oke ya. Nanti ada lagi posisinya kalau A-nya di antara, jadi jadi min 1 kurang dari A kurang dari 0, posisinya seperti itu. Nah, dia berarti lawannya yang ini. Kita buat grafiknya, cerminannya kembali untuk A yang kurang dari 1. Tadi kesimpulannya tadi grafik-grafiknya adalah Y sama dengan X. Nah, tadi yang pertama adalah A yang lebih besar dari 1 positif. Jadi ini tulisannya seperti ini. Ini untuk tulisannya adalah Y sama dengan 1/A pangkat A/2 pangkat X. Oke ya, yang ini adalah untuk yang Y sama dengan min A pangkat X. Kemudian yang ini ya, Y sama dengan min A/Y pangkat X. Jadi dimulai dari 1 sampai 0, tapi tidak sampai 0. Dia berbentuk pecahan. Ini berbentuk negatif. A-nya kurang dari 1, misalnya min 1,1, min 1,2, min 2, sampai mundur sampai seterusnya. Jelas ya, kesimpulannya fungsi eksponen itu kalau yang hanya positif dia berada di bawah, di atas sumbu X. Kalau yang hanya negatif dia berada di bawah sumbu X. Nah, satu lagi kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa untuk grafik fungsi eksponen ternyata
kesimpulannya adalah tidak pernah memotong sumbu X, ya, tidak pernah memotong sumbu X dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1. Karena ini penting yang akan membedakannya dengan fungsi logaritma. Nah, sekarang kita lihat fungsi logaritma. Grafik logaritma. Ya. Grafik logaritma kira-kira bentuknya seperti apa? Ini sumbu X, sumbu Y, titik 0. Nah, kemudian bentuk umum dari fungsi logaritma itu sendiri. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan a log x. Nah, ya, fungsi logaritma bentuk umumnya fx sama dengan a log x. Artinya basisnya berupa bilangan tetap a, bilangan tetap. Kemudian logaritmanya itu x-nya dia bisa berubah-ubah. Nah, sebenarnya untuk menggambarkan grafik fungsi logaritma, kalau kita sudah paham itu gampang saja. Asalkan kita tahu hubungan antara eksponen dan logaritma. Saya ingatkan kembali bahwa hubungan antara eksponen dan logaritma itu misalnya ini kita buat menjadi ini misalnya Y ya. Nah, jadi kan bentuknya Y sama dengan A log X. Berarti sesuai definisinya hubungan antara eksponen dan logaritma ini kita mendapatkan bahwa A pangkat Y sama dengan X. Ingat ya, Y sama dengan A log X mempunyai arti kalau kita bawa ke bentuk eksponen artinya A pangkat Y hasilnya X, jadi berbentuk X sama dengan A pangkat Y. Nah, lihat ternyata di sini kalau kita perhatikan hubungannya sangat erat. Lihat, untuk Y sama dengan A log X ternyata berubah menjadi fungsi eksponen, di mana fungsinya ternyata dalam Y. Ya, X sama dengan A pangkat Y. Kesimpulannya sebenarnya fungsi logaritma itu hanya kebalikannya dari fungsi eksponen. Tadinya fungsi eksponen kita buat dalam fungsi X. Tadinya kita buat dalam fungsi X, Y sama dengan A pangkat X. Sementara fungsi logaritma yang ini kita bawa ke fungsi eksponen, ternyata bentuknya adalah fungsi X dalam Y. Nah, kesimpulannya grafiknya pun itu saling berkebalikan. Misal kita ambil yang ini, Y sama dengan A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X, kita jadikan fungsi logaritma, berarti kan berubah menjadi Y sama dengan A log X. Maka grafiknya adalah seolah-olah sumbu X menjadi sumbu Y menjadi sumbu X. Kita gambarkan bagaimana kalau seolah-olah fungsi X sumbu X menjadi sumbu Y, berarti ini seolah-olah menjadi sumbu Y, ini menjadi sumbu X. Tinggal kita gambar posisinya. Yang ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, oke ya. Jelas ya? Ini Y sama dengan A log X berubah bentuk menjadi Y sama dengan A
Nah,